Simak hingga selesai ya. Siapa tahu ini bisa menjadi petunjuk agar tekanan di dalam dirimu menjadi sedikit berkurang. Agar bisa sedikit menjadi tenang dan bisa menarik sedikit nafas panjang. Kali ini kita akan membahas fenomena dua wajah yang terkadang terjadi tanpa disengaja. Kita mulai ya. Fenomena dua wajah. Apa yang sebenarnya terjadi? Pernahkah Anda merasa sangat malu dan bingung karena Anda bisa menjadi sosok yang sangat sopan, penyabar, dan murah senyum saat bertemu rekan kerja atau teman, namun seketika berubah menjadi sosok yang mudah tersinggung, meledak-ledak, atau dingin saat menginjakkan kaki di rumah? Anda mungkin merasa seperti monster atau orang yang munafik. Namun sumber-sumber ilmiah menunjukkan bahwa Anda tidak sendirian, dan ada penjelasan biologis serta psikologis yang mendalam di balik fenomena ini. Secara psikologis, ini adalah pertentangan antara public self, diri publik, dan private self, diri pribadi. Diri publik kita seringkali merupakan sebuah masker atau persona anotentik yang kita bangun untuk menyenangkan orang lain, memenuhi ekspektasi sosial, dan memastikan kita tetap aman dalam kelompok atau suku kita. Sebaliknya, diri pribadi atau child within, anak di dalam diri, adalah bagian yang menyimpan memori terdalam, termasuk luka, pengabaian, dan kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi sejak masa kecil. Ketika Anda berada di luar, otak Anda menggunakan doing mode yang sangat waspada untuk menavigasi tuntutan sosial. Namun di rumah, pertahanan tersebut seringkali runtuh, dan yang muncul adalah residu dari emosi yang selama ini ditekan. Kesopanan Anda di luar adalah mekanisme adaptasi untuk bertahan hidup. Sementara kemarahan Anda di rumah seringkali merupakan sinyal darurat dari sistem saraf yang merasa tidak aman di tempat yang seharusnya menjadi tempat perlindungan. Mengapa hal ini terjadi? Ada beberapa alasan ilmiah mengapa keluarga menjadi target utama kemarahan kita dibandingkan orang asing. Kegagalan sistem menara pengawas, neurobiologi. Otak kita memiliki medial prefrontal cortex, MPFC, yang bertindak sebagai menara pengawas untuk memantau emosi, dan amigdala yang bertindak sebagai detektor asap untuk mendeteksi bahaya. Pada orang yang memiliki sejarah trauma atau pengabaian emosional, amigdala, mereka seringkali berada dalam kondisi siaga tinggi, hypervigilant. Keluarga seringkali menjadi pemicu karena mereka memiliki akses ke memori masa lalu yang menyakitkan. Saat anggota keluarga melakukan kesalahan kecil, amigdala Anda mendeteksi kebakaran besar dari masa lalu, menyebabkan Anda kehilangan kendali rasional dan masuk ke mode fight or flight, lawan atau lari. Childhood Emotional Neglect, CAEN atau pengabaian emosional. Banyak dari kita tumbuh dengan orang tua yang mungkin baik secara fisik tetapi buta secara emosional. Kondisi ini disebut CHEN. Karena kebutuhan emosional Anda tidak divalidasi saat kecil, Anda belajar untuk mematikan perasaan Anda agar tidak merepotkan orang tua. Akibatnya, saat dewasa, Anda tidak memiliki keterampilan mengelola emosi. Kemarahan Anda di rumah adalah ledakan dari tangki emosional yang sudah penuh dan tidak pernah dikosongkan dengan cara yang sehat. Transferensi dan proyeksi. Anda mungkin merasa lebih aman untuk menumpahkan kemarahan pada keluarga, karena secara tidak sadar, Anda tahu mereka sulit untuk meninggalkan Anda dibandingkan teman atau atasan. Selain itu, kemarahan yang Anda rasakan terhadap orang tua di masa lalu seringkali dipindahkan atau diproyeksikan kepada pasangan atau anak Anda saat ini. Kurangnya secure base, dasar yang aman. Jika rumah masa kecil Anda tidak memberikan rasa aman yang visceral, tubuh Anda akan selalu dalam kondisi tegang saat berada di lingkungan keluarga. Anda merasa harus terus-menerus berjalan di atas kulit telur, walking on eggshells, yang pada akhirnya memicu ledakan kemarahan sebagai bentuk pertahanan diri. Bagaimana pola ini terbentuk? Pola ini terbentuk melalui apa yang disebut sebagai downward spiral, spiral ke bawah, dan repetition compulsion, kompulsi pengulangan, autopilot emosional. Ketika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi di rumah, pikiran Anda secara otomatis beralih ke pola berpikir lama yang negatif. Anda mulai merenung atau melakukan ruminasi,
membandingkan bagaimana perasaan Anda sekarang dengan bagaimana seharusnya perasaan Anda, yang justru membuat Anda semakin depresi dan marah. Regresi usia, age regression. Seringkali interaksi dengan keluarga memicu fenomena di mana Anda merasa kembali menjadi anak kecil yang tidak berdaya. Misalnya, ketika orang tua mengkritik Anda, meskipun Anda sudah dewasa dan sukses, Anda tiba-tiba merasa seperti anak berusia 5 tahun yang ketakutan, dan Anda bereaksi dengan kemarahan yang hebat, sebagai cara untuk melawan balik ketidakberdayaan itu. Corong kelelahan, exhaustion funnel. Anda menghabiskan begitu banyak energi mental untuk tampil sempurna dan ramah di luar rumah, sehingga ketika sampai di rumah, cadangan energi Anda untuk mengatur emosi sudah habis. Anda terjatuh ke dasar corong kelelahan, di mana toleransi Anda terhadap gangguan menjadi nol. Kapan ledakan ini biasanya terjadi? Ledakan kemarahan ini biasanya dipicu pada momen-momen tertentu. Momen transisi. Saat Anda baru pulang kerja dan butuh waktu untuk berganti dari mode doing ke mode being. Momen ambiguitas. Ketika anggota keluarga tidak membalas pesan atau menunjukkan ekspresi wajah yang netral, otak Anda yang lelah cenderung menafsirkannya sebagai penolakan atau penghinaan. Saat menghadapi harapan yang tak terpenuhi. Ketika Anda berharap keluarga akan memberikan dukungan yang Anda lewatkan di masa lalu, namun mereka tetap bersikap dingin atau kritis, hal ini memicu rasa sakit yang luar biasa. Solusi praktis menghidupkan tombol pemulihan. Kabar baiknya adalah keterampilan emosional dapat dipelajari. Berikut adalah langkah-langkah yang didukung sains untuk memutus sirkuit amarah Anda. Aktifkan menara pengawas, mindfulness. Latihlah kesadaran non-judgmental. Saat amarah mulai naik, jangan melawannya, tapi amati sensasi fisiknya, seperti detak jantung yang cepat atau rahang yang mengeras. Gunakan teknik ruang napas 3 menit untuk berhenti sejenak dari autopilot emosional Anda. Gunakan formula perasaan, the feeling formula. Sebelum mengambil keputusan atau berinteraksi dengan anggota keluarga yang sulit, hitunglah biayanya. Perasaan positif, tambah perasaan negatif sama dengan keputusan Anda. Jika interaksi selalu membuat Anda merasa terpuruk, adalah tanggung jawab Anda untuk menetapkan batasan boundaries demi melindungi kesehatan emosional Anda sendiri. Praktikan biofeedback. Gunakan tubuh Anda untuk menenangkan otak. Jika Anda merasa ingin berteriak, cobalah untuk merilekskan rahang dan bahu Anda secara sengaja. Mengambil napas dalam dan lambat secara langsung akan mengirim sinyal ke sistem saraf parasimpatis untuk mematikan mode perang. Beri nama untuk menjinakkan, name it to tame it. Ketika pikiran negatif muncul, katakanlah, saya sedang memiliki pikiran bahwa saya adalah kegagalan, alih-alih mengatakan saya gagal. Memberi label pada emosi mengaktifkan prefrontal cortex dan mengurangi aktivitas amigdala. Ganti pola asuh diri, self-parenting. Jadilah orang tua yang penuh kasih bagi anak kecil di dalam diri Anda. Jika Anda membuat kesalahan, gunakan akuntabilitas penuh kasih, compassionate accountability, suara internal yang bijak, yang tidak menghujat Anda tetapi membantu Anda belajar dari kesalahan tersebut. Tetapkan batasan yang jelas, boundaries. Ada 4 jenis batasan, fisik, eksternal, internal, dan temporal. Belajarlah untuk berkata tidak pada tuntutan keluarga yang menguras energi Anda secara tidak sehat. Mintalah bantuan profesional. Trauma yang mendalam seringkali membutuhkan bantuan terapis untuk memproses memori tubuh yang tidak bisa dijangkau oleh logika semata. Apa yang terjadi jika tidak ada solusi? Consequences. Jika pola amarah ini dibiarkan terus berlanjut tanpa penanganan, dampaknya bisa sangat merusak. Penyakit fisik, kronis, stres dan amarah yang terus-menerus membanjiri tubuh dengan kortisol. Dapat menyebabkan peradangan kronis, penyakit jantung, stroke, diabetes hingga memperpendek telomere, ujung DNA yang mempercepat penuaan sel. Penularan trauma antar generasi. Anda akan secara otomatis mewariskan cacat emosional atau CEN ini kepada anak-anak Anda, menciptakan siklus penderitaan yang tak berujung. Keterasingan dan isolasi.
Anggota keluarga yang Anda sayangi akan mulai menarik diri atau justru menjadi agresif sebagai bentuk pertahanan, yang pada akhirnya akan membuat Anda merasa sangat kesepian dan hampa. Mati rasa emosional, psychic numbing. Untuk menghindari rasa sakit, otak Anda mungkin akan benar-benar mematikan kemampuan untuk merasa, membuat hidup Anda tampak grayscale, skala abu-abu, tanpa kegembiraan sejati. Penutup. Pesan dari Marcus Aurelius Kaisar bijak. Marcus Aurelius pernah menulis, manusia diciptakan untuk saling membantu. Clashing dan pertentangan adalah hal yang tidak alami. Ingatlah bahwa kemarahan Anda hanyalah sebuah alarm yang salah arah. Anda memiliki kekuatan untuk kembali ke keharmonisan. Mulailah hari ini dengan satu napas sadar, satu senyum yang dipaksakan untuk biofeedback, dan satu keputusan untuk memaafkan diri Anda sendiri karena telah berjuang dalam kegelapan begitu lama. Anda layak untuk merasa aman dan damai, baik di luar maupun di dalam rumah. Nyalakan kembali cahaya di menara pengawas Anda, dan biarkan spiral ke atas dimulai malam ini. Sebagai disclaimer, video ini bertujuan memberikan informasi dan bukan pengganti konsultasi medis atau kesehatan mental profesional. Jika Anda mengalami dorongan untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain, segera hubungi layanan darurat atau profesional kesehatan mental. Penulis tidak bertanggung jawab atas segala dampak dari penerapan informasi ini tanpa pengawasan yang kompeten.